Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah sebuah pilihan, dan apa yang kita alami adalah juga bagian dari konsekuensi dari pilihan tersebut. Demikianlah halnya dengan kebahagiaan, perasaan, suasana hati yang kiranya juga ditentukan lebih oleh sikap batin terhadap apa yang kita alami dan atas kehendak kita untuk mengolah diri sedemikian rupa hingga kita bisa mengalami hidup bahagia. Apa dan siapa yang membuat bahagia tidaklah sama bagi semua orang. Ada orang yang bahagia kalau cukup mempunyai ini dan itu. Ada orang yang bahagia kalau merasa hidupnya aman, nyaman, tenang, dan senang. Ada orang yang bahagia kalau dihormati dan dihargai. Ada orang yang merasa saya cukup bahagia kalau ada orang yang mencintai atau bisa mencintai. Ada juga orang yang merasa bahagia kalau mengalami dirinya eksis, bisa merealisasikan harapan dan keinginannya, bisa mengaktualisasikan diri sebagaimana yang diinginkan. Tapi ada juga orang yang bahagia kalau merasa dekat dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara-saudari yang terkasih, kalau apa yang secara material dan siapa yang membahagiakan itu hilang, lenyap atau mati, apakah kita akan bahagia? Mungkin kita bisa membayangkan apa yang pengalaman kita menangis. Kapan kita menangis? Mengapa kita menangis? Kapan kita sedih? Mengapa kita sedih? Kalau kehilangan sesuatu, apakah kita sedih? Kadang-kadang hilang sesuatu, orang sedih, tapi orang lain tidak sedih. Barang yang sama bisa sedih. Perginya, meninggalnya, wafatnya seseorang bisa membuat yang satu orang menangis, yang satu orang biasa-biasa saja. Apa persisnya yang membuat kita, kebahagiaan kita terganggu kalau hilang sesuatu? Kita pernah ingat, setelah kebangkitan, Maria Magdalena menangis. Bukan karena kehilangan sesuatu, karena kehilangan Tuhan. Ia mencari Tuhan di kuburnya, tetapi Tuhan tidak ada. Maka ia berkata, di mana Tuhan disembunyikan? Maria Magdalena menangis karena kehilangan Tuhan. Kiranya itulah yang membuat orang bahagia. Ketika seseorang merasa kehilangan Tuhan, patutlah orang menangis. Saudara-saudari yang terkasih, kadang ada orang yang sharing tentang kebahagiaan. Ayo sharing, berbagi berkat. Lalu orang bercerita. Ada orang yang bercerita pengalaman-pengalaman diberkati Tuhan. Kalau kita juga ditanya, pengalaman apa pagi ini yang menjadi berkat bagi kita? Kadang-kadang ada orang yang sulit. Apa ya? Pengalaman apa ya? Tapi ada orang yang begitu mudah berkata. Pengalaman hal yang sederhana untuk seseorang, seperti misalnya diperhatikan oleh orang tua atau diperhatikan oleh pasangan hidup, sudah menjadi pengalaman berkat bagi orang lain. Bagi orang lain lagi mungkin biasa. Pengalaman biasa saja bagi seseorang. Misalnya diberi ucapan terima kasih, dihargai, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian alami dan biasa seperti bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, menjadi mujizat bagi seseorang. Tapi bagi orang lain mungkin biasa saja. Bagi mujizat, karena banyak orang yang sudah seumur kita mungkin sudah mendahului kita. Jadi itu pengalaman berkat. Maka sikap batin, kehendak mengolah perasaan, kepercayaan pada Tuhan, relasi dengan Tuhan turut menentukan sejauh mana kita mengalami hidup terberkati atau hidup bahagia, hingga kita mengalami sukacita dimanapun dan kapanpun. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas menulis bahwa sabda bahagia
diucapkan Yesus itu bukan di atas bukit seperti di dalam Matius 5, 1 sampai 12, tetapi di tanah datar. Yang artinya Yesus mau berbicara tentang pedoman hidup praktis dalam hidup sehari-hari para murid hingga orang mengalami bahagia. Yesus menyebutkan 4 kelompok orang terberkati, orang bahagia, yaitu yang mengalami sukacita tetap bahagia yang tidak dipengaruhi oleh unsur luar. Pertama, orang bahagia kalau mengandalkan Tuhan. Orang terberkati pertama-tama dasarnya adalah mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, segalanya akan terberkati. Yang kedua, memfokuskan hidup pada Tuhan yang melebihi barang apapun atau orang manapun yang digambarkan dengan hidup miskin yang tak khawatir akan kehilangan sesuatu. Karena andalannya adalah Tuhan. Itulah Maria Magdalena yang menangis kalau kehilangan Tuhan. Maka kita perlu pantas berduka, pantas sedih, pantas kecewa kalau jauh dari Tuhan, kalau kehilangan Tuhan. Itulah, berbahagialah yang miskin di hadapan Tuhan, yaitu berbahagialah orang yang satu-satu harapan hidupnya adalah Allah. Kedua, orang terberkati kalau haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan sabda Allah, akan roti kehidupan. Haus dan lapar mendengarkan firman Tuhan dan haus lapar akan ekaristi. Ketiga, orang terberkati kalau berjuang dan berjerih payah menunaikan panggilan hidupnya. Seperti terungkap di dalam Mazmur 126, 5-6. Orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata, bekerja keras, akan menuai dengan bersorak-sorai, menerima buah dari hasil kerja kerasnya. Berbahagialah orang yang hidup jujur dan tulus. Keempat, orang terberkati kalau hidup setia pada Yesus dan ajarannya, dengan risiko dikucilkan, tidak disenangi oleh orang-orang tertentu, dicela serta ditolak karena hidupnya yang luar biasa menampilkan nilai-nilai Injili. Hidup, kata Paus Fransiskus, seperti yang ditujukan pada Fransiskus Asisi, hidup yang beraromakan Injil, dekat dengan Allah, dekat dengan alam, dekat dengan orang miskin, atau dekat dengan sesama. Itulah hidup yang terberkat. Sebaliknya hari ini kita dengar di dalam Injil, Yesus memberikan kecaman kepada 4 kelompok yang merupakan lawannya. Celakalah kamu atau terkutuklah kamu. Siapa yang terkutuk? Bukan yang dimaksud Yesus. Bayangkan saja kalau kita mengikuti teksnya ini seperti biasa. Celakalah orang kaya, celakalah orang yang kenyang, celakalah orang yang tertawa, celakalah orang yang dipuji. Celakalah mereka semua kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kalau mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, kalau kelompok mereka ini puas dan bersuka cita karena apa yang telah mereka miliki. Tapi kalau orang kaya mengandalkan Tuhan, orang kenyang mengandalkan Tuhan, orang tertawa dan orang yang dipuji, harapan satu-satunya adalah Allah, maka mereka juga adalah bahagia. Maka Yesus hanya berkata, celaka dan berbahagialah siapapun, termasuk orang-orang yang merasa hidupnya beruntung kalau tidak mengandalkan Tuhan. Kata bahagia dalam bahasa Yunani menggunakan kata makarios, yaitu kebahagiaan yang tidak dapat diambil atau dipengaruhi oleh apapun. Hanya karena apa? Kebahagiaan yang bergantung pada Allah yang kekal, yang tetap. Dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata esher, yaitu kebahagiaan yang ditentukan oleh relasi kedekatan dengan Tuhan. Maka berbahagialah orang yang dekat, yang relasinya sungguh mengandalkan
Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam situasi apapun, orang macam ini berbahagia. Orang macam ini mengalami hidup terberkati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tempatkan seluruh pengalaman hidup kita dalam konteks kepercayaan kita pada Tuhan yang Maha Baik dan keyakinan mengandalkan kekuatan Allah yang Maha Murah, hingga secara konsisten kita melawan godaan dan menolak dosa. Dalam keadaan seperti itu, kita akan mengalami hidup terberkati. Orang yang terberkati akan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, bagaikan pohon yang tumbuh subur dan daunnya tetap hidup dan tetap berbuah. Saat mengalami hidup terberkati, betapa Tuhan memberkati kita, kita pun akan mengalami sukacita yang tak dipengaruhi oleh unsur apapun yang bersifat sementara di dunia. Saat kita mengalami hidup terberkati, hal biasa pun bisa menjadi istimewa. Apa yang alami bisa kita alami sebagai mujizat, dan kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama.